Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita masuk pada bagian yang ketiga, melanjutkan spirit Iqra dan spirit Qalam. Kita sekarang berbicara tentang spirit literasi, spirit peradaban. Nah, dalam ayat 1 sampai 5 dalam surat Al-Alaq ini sebetulnya Allah telah memberi isyarat. Memberi isyarat di situ ada unsur-unsur yang dibutuhkan untuk membangun peradaban yang adiluhung. Kita lihat begini. Pertama, dalam ayat ini pertama ada isyarat untuk membaca, mengkaji, meneliti, mengembangkan ilmu pengetahuan yang mencakup objek, empiris, filosofis, teologis atau metafisis. Ini diwakili oleh kata Iqra pada ayat pertama. Ini yang pertama. Yang kedua, ada isyarat spiritualitas, moralitas, akhlak. Ini diwakili oleh Bismi Rabbik. Ketika kita membaca, belajar, meneliti, melakukan riset, apapun saja yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan, harus dilandasi dengan Bismi Rabbik. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bismi Rabbik. Bismi Rabbik ini yang mewakili dimensi moral spiritual. Jadi ada dimensi ketuhanan, ada dimensi sekaligus dimensi moralitas, etika kemanusiaan. Diwakili oleh Bismi Rabbik. Ini yang kedua. Yang ketiga yaitu isyarat pendidikan, pengajaran sekaligus pembelajaran. Dalam arti yang seluas-luasnya. Ini diisyaratkan diwakili oleh kata-kata allama. Alladzi allama bil qalam. Allama, pengajaran. Allah yang mengajarkan dengan perantaraan pena. Jadi harus ada pendidikan yang seluas-luasnya. Non-formal, informal, formal. Pendidikan di keluarga, pendidikan di masyarakat, pendidikan secara formal, institusional. Swasta melalui universitas, sekolah, lembaga, swasta maupun negeri. Yang keempat, yang terakhir, ada isyarat yang diisyaratkan yakni isyarat literasi, menulis. Ini diisyaratkan oleh kata-kata qalam. Alladzi allama bil qalam. Qalam ini isyarat literasi menulis. Nah, dari keempat ini sudah memenuhi unsur-unsur peradaban. Ada aspek spiritualitas, moralitas, etika atau akhlak. Ada aspek etikanya, moralitas, akhlak, etika ini. Lalu ada aspek literasi yang menggabungkan Iqra dan Qalam ini membuahkan ilmu pengetahuan yang seluas-luasnya. Ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi dalam aplikasi praktisnya. Para pemirsa yang dimuliakan Allah. Nah, saya ingin menghubungkan dengan teori radiasi peradaban dari Arnold Toynbee. Nah, ini menarik. Ada relevansinya, ada konektivitasnya dengan 5 ayat ini. Kata Arnold Toynbee begini, Arnold Toynbee melakukan penelitian sekitar 26 peradaban dunia. Lalu ketika meneliti, Arnold Toynbee menemukan ada setidaknya 4 unsur yang menjadikan peradaban itu eksis, bahkan unggul, bahkan bisa melakukan radiasi. Melakukan pengaruh, mewarnai bangsa-bangsa lain, peradaban-peradaban lain. Nah, kata Arnold Toynbee, ada lapisan-lapisan seperti lingkaran konsentris yang mewakili unsur-unsur ini. Di jantung peradaban, paling inti peradaban ada aspek spiritualitas. Lalu lapisan yang kedua ada aspek etika, moralitas, akhlak. Lapisan yang ketiga ada estetika, keindahan, ya dalam arti seluas-luasnya, seni, sastra, dan lain-lain. Aspek lapisan yang paling luar, lingkaran yang paling luar, ini ada ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Nah, ini yang paling luar. Nah, kata Arnold Toynbee begini, menariknya. Satu peradaban, dia boleh jadi bisa eksis ketika dia punya dimensi spiritualitasnya kuat. Dimensi ketuhanannya ini kokoh. Walaupun misalnya
moralitasnya lemah, estetikanya lemah, ilmu pengetahuan, sains, teknologinya juga lemah misalnya. Dia memang bisa eksis. Tapi sayangnya, kata Arnold Toynbee, ini tidak bisa melakukan radiasi. Tidak bisa melakukan untuk mewarnai, mempengaruhi bangsa, negara lain, peradaban lain. Nah sebaliknya, kata Arnold Toynbee, kalau satu bangsa, satu negara, satu peradaban, dia aspek spiritualitasnya kokoh. Walaupun misalnya moralitasnya, etikanya lemah, estetikanya lemah, tapi di atasnya, lapisan paling luarnya, ilmu pengetahuan, sains, dan teknologinya ini kokoh, dia akan bisa mempengaruhi bangsa lain, negara lain, peradaban lain. Apalagi kalau keempatnya ini ideal, kata Toynbee. Aspek spiritualitasnya bagus, kokoh, etika publiknya bagus, lalu estetika juga misalnya bagus, lalu ilmu pengetahuannya di lapisan paling luar, sains dan teknologinya juga perfect, bagus. Nah, ketika semuanya ini menyatu, nah inilah peradaban yang betul-betul unggul. Satu peradaban adiluhung, satu peradaban yang hebat sekali, yang luhur, yang mulia. Dia akan bisa melakukan radiasi. Tapi tanpa yang bisa melakukan radiasi itu titik tekannya yang paling dominan, kata Toynbee, kalau dia mempunyai ilmu pengetahuan, sains dan teknologinya bagus. Nah, sekarang kan kita bisa lihat. Bayangkan, umat Islam itu banyak, besar sekali kapasitasnya, tapi tidak bisa melakukan radiasi peradaban. Indonesia, we are the biggest Muslim in the world. Kita umat Islam terbesar di dunia, bangsa Muslim terbesar di dunia. Tapi kita menjadi bangsa konsumen juga yang sangat besar sekali, mungkin terbesar juga dalam hal konsumennya. Kita tidak bisa menjadi produsen. Dalam hal teknologi, ilmu pengetahuan, sains, kita lemah semuanya. Kita sebagai konsumen. Dalam hal misalnya HP, dalam hal komputer, kita mengambil dari Jepang lah, dari Cina, dari Eropa misalnya. Kita tidak bisa menjadi produsen. Kenapa? Kita lemah. Lapisan paling luarnya. Ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi kita lemah. Para pemirsa yang dimuliakan Allah. Nah, ini sebetulnya saya kadang-kadang membaca 5 ayat ini takjub. Takjubnya begini. Betapa luar biasanya sebetulnya kitab Al-Quran ini secara normatif luar biasa sekali. Allah sudah bisa memprediksi. Allah sebagai Al-Alim, sebagai yang maha mengetahui, sudah bisa memprediksi, sudah bisa mengetahui bahwa 15 abad lalu, bayangkan. 15 abad lalu itu Allah sudah bisa melihat ke depan, maha mengetahui bahwa nanti bangsa, negara, peradaban itu akan dikuasai oleh 4 unsur ini. Aspek spiritualitas, etika, moralitas, akhlak, estetika, ilmu pengetahuan, sains, dan teknologi. Lalu ayat yang pertama diturunkan, 5 ayat ini mengcover semua hal ini. Bayangkan betapa proyektifnya Allah, betapa futuristiknya Allah melihat umat Islam ini. Tapi sayangnya kita tidak bisa menangkap ini. Kita lemah menangkap spirit literasi, spirit peradaban ini. Makanya sebetulnya agama Islam itu agamanya orang yang cerdas. Well-educated people. Enlightened people. Agamanya orang yang cerdas, agamanya orang yang tercerahkan. Hanya dengan 5 ayat ini. Karena itu para pemirsa yang dimuliakan Allah, mari kita tumbuhkan semangat ghiroh. Spirit Iqra ini, spirit kolam ini, spirit literasi dan spirit peradaban ini. Kita nggak usah muluk-muluk, nggak usah jauh-jauh, nggak usah terlalu tinggi bermimpinya. Sudah kita mulai dari diri kita. Di keluarga kita mulai kita tumbuhkan semangat ghiroh Iqra, semangat membaca, belajar, menuntut ilmu pengetahuan. Lalu ketika keluar kita sebagai guru, pendidik, dosen, cendekiawan, ulama, ustadz, mubalek, dai, harus kita miliki spirit Iqra dan spirit Al-Qalam misalnya, membaca dan menulis. Dan juga kita tumbuhkan terus spirit literasi, menggabungkan 2 hal ini. Iqra, Qalam, jangan berhenti belajar. Lalu kita kembangkan terus, mudah-mudahan nanti ke depan umat Islam bisa bagus peradabannya dengan 4 aspek ini.
yang dikatakan oleh Toynbee sebetulnya sudah ada juga di Al-Quran ini. Ini bukan apologi, tapi memang kita berusaha menafsirkan 5 ayat ini secara saintifik, secara keilmuan, karena 5 ayat ini memang berbicara tentang keilmuan, scientific mentality. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah menjadi hamba-hambanya yang mempunyai spirit Iqra, spirit kolam, spirit literasi, sehingga bisa mengembangkan peradaban yang adiluhung. Amin amin ya robbal alamin. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Ini episode yang terakhir, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.